planet, dengan segala kesenangan, segala pengetahuan, segala sesuatu yang tidak kami harapkan. Bapa di sorga telah Engkau sendiri memberikan kepada kami pencerahan di saat kami mendengarkan akan firman-Mu sebentar ini, dan kami mendapatkan pengertian bagaimana kami dapat hidup di hari-hari yang akan datang dengan segala suasana kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus, sumber segala hikmat, berikan kepada kami pencerahan itu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap orang percaya mengatakan amen. Silakan duduk saudara. Oh my Lord. Saudaraku yang Tuhan kasih, saya tentu agak sedikit asing melihat keadaan seperti demikian. Saudaraku, bahwa menyaksikan Anda semua memakai akan masker, saya diizinkan untuk melepaskan akan benda-benda itu, supaya dengan demikian jarak kita amat sangat jauh dan kondisi daripada ruangan juga sangat memadai untuk kita dapat memiliki akan ibadah yang leluasa, tidak dikhawatirkan oleh aliran-aliran udara yang berseliweran dan dapat senantiasa keluar dan masuk. So, dimanapun Anda berada juga, bagi streaming nanti sore, biarlah Anda boleh mendapatkan berkat, walaupun Anda mungkin tidak sempat beribadah, dan dimanapun Anda berada, di Karawaci, Anda mungkin berada di Immanuel di Bandung di sini, Anda mungkin berada di Cengkareng, Bekasi, saudaraku dimanapun Anda berada, termasuk juga tentunya akan Karawaci. Dan kita bersyukur, kita semuanya boleh berhimpun bersama-sama pada pagi yang penuh keberkatan ini, dalam suasana yang sedikit aneh ini. So, tema firman Tuhan yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, di dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini, adalah tentang never look back. Saya tidak tahu, ini dia. Jangan melihat ke belakang. Saudaraku, kita tidak ingin tersandera, sekali lagi firman Tuhan yang ingin kita bicarakan, tentu adalah di dalam Yesaya 43 ayat 18-19, yang intinya adalah isinya, Anda mau buka silahkan, Anda tidak, Anda catat saja, Anda lihat di rumah, bahwa isinya adalah jangan melihat yang dulu-dulu. Mana ayatnya kalau ada supaya Anda semua bisa baca? Jangan melihat yang dulu-dulu. Jangan melihat yang sudah purbakala. Jadi lihatlah, aku menjadikan sesuatu yang baru. Dan inilah saudaraku yang Tuhan kasihi, yang kita senantiasa lihat. Sebab manusia seringkali tersandera oleh kehidupannya yang masa lalu. Dengan segala problematiknya yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Keluarga, pekerjaan, kehidupan. Saudaraku, dan manusia kemudian masuk, kalau dia tidak bisa meyakini bahwa dia harus melihat sesuatu yang baru daripada Tuhan, dia tersandera di dalam penjara, saudaraku, yang berisi penjara kegagalan, penjara kekhawatiran, penjara kesedihan, penjara saudaraku kegagalan, dan sebutkan penjara-penjara lain yang membelenggu akan manusia. Dan tentunya kita, saudaraku yang Tuhan kasih sebagai orang-orang percaya, kita tidak ingin hidup di dalam penjara seperti demikian. Karena firman Allah mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan. Jadi kita menyadari bahwa setiap pribadi kita, saya, Anda, dan siapapun yang percaya pada Yesus Tuhan, bahwa kita adalah manusia yang merdeka. Bukan manusia yang tersandera, bukan manusia yang terbelenggu. Apapun itu di dalam kehidupannya. Gereja, saudaraku yang Tuhan kasih dengan pendeta-pendetanya, saudaraku tentu harus menyajikan akan firman Allah yang memberikan solusi. Dan bukan ayat-ayat yang mematikan. Kalau Anda konsultasi sekarang ini, Anda datang kepada seorang hamba Tuhan dengan problema kehidupan Anda. Saudaraku, dengan masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam
Sebutkan setiap aspek kehidupan. Apa yang Anda akan dapatkan dari sang pendeta? Apakah kemudian dia akan mengunci Anda? Oh, ini firmannya ayatnya begini. So, ini ayatnya begini. Dan pada gilirannya, saudaraku, dengan sekian banyak ayat-ayat sakti yang dikeluarkan, yang memang adalah firman Allah, Anda, saudaraku, menjadi terbelenggu. Apa boleh buat kalau begitu? Ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini dosa, ini dosa. Apakah semacam demikian? Apakah kita tanpa kita sadari, saudaraku, bahwa akhirnya kita kembali kepada Taurat? Bahwa firman Allah yang seharusnya diterapkan dengan tepat, saudaraku, memberikan solusi. Sebab pada gilirannya, saudaraku, hidup ini bukan urusan pendeta. Hidup ini bukan urusan gereja. Hidup ini adalah urusan dirimu sendiri. You make the decision. Anda yang memutuskan apa yang Anda ingin lakukan dengan kehidupan. Seorang hamba Tuhan, seorang siapapun yang Anda datangi, saudaraku boleh memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin pada gilirannya bisa mengunci Anda sehingga Anda terbelenggu di dalamnya karena ini tidak boleh, itu dan tidak boleh, dan itu sebenarnya tidak benar. Pada gilirannya, saudaraku, Anda yang harus memutuskan. You must make your own decision. Dan Anda tidak mau dibelenggu, sebab engkau orang merdeka. Firman boleh memberikan inspirasi. Tapi firman tidak boleh membelenggu manusia dan menjadikan firman itu kembali lagi Taurat yang mengikat akan kehidupannya sehingga dia tidak bisa berkutik. Dia hidup di dalam satu lingkaran setan karena pada gilirannya dia tidak bisa keluar. Karena ayatnya bilang begini, ayatnya bilang begitu, pendetanya bilang begini, pendetanya bilang begitu. So, there you are. Disitulah Anda berada dan pada gilirannya Anda tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ya menerima nasib aja deh. Memang nasib saya buruk. Saudaraku, apakah semacam demikian pemahaman pengertian kita ketika kita mengikuti perjalanan Yesus Tuhan? Kristus datang, firman Allah katakan, untuk memerdekakan. Kebenaran memerdekakan. Kebenaran bukannya menyandera, kebenaran bukannya pada gilirannya, saudaraku, membuat engkau terikat dan tidak bisa berkutik satu dengan yang lain, sebab rambu-rambunya sudah terpasang di situ. So, there you are with your life. Itulah kehidupanmu, saudaraku, yang mulai dikunci oleh segala macam hal. Dan firman Allah mengajarkan kepada kita, hidup ini harus terus bergerak. You must move. You must move senantiasa. Anda harus bergerak di dalam kehidupan ini. Anda tidak bisa hanya tinggal, so what? Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini bertentangan dengan firman dan lain sebagainya. Saudaraku, kita tidak hidup di abad ke-1, di mana kehidupan memang sangat-sangat terbatas, primitif sebutkanlah. Kita hidup di abad ke-21 dengan kompleksitas kehidupan yang makin lama bukannya makin sederhana, makin membuat manusia lumpuh. Dan hari-hari ini dan bulan-bulan ini kita menyadari bahwa my Lord, ini keadaannya terus-menerus akan mengikat manusia sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya, bagaimana ini menghadapi semua perkara ini? Dan kita tidak ingin, saudaraku, hidup di dalam penjara semacam demikian. Setiap kali engkau datang pada seorang hamba Tuhan, atau engkau mendengarkan firman Allah, maka engkau harus mengetahui dengan pasti dan yakin, bahwa Anda adalah manusia-manusia yang merdeka. Anda bukan hidup di bawah Taurat lagi. Dan perjanjian Allah di dalam perjanjian baru dan firman Tuhan di dalam perjanjian baru tidak boleh membuat Anda dan saya terikat kepada ayat-ayat yang mematikan. Roh menghidupkan. Firman harus memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, pengertian. Tidak ada seorang pun, saudaraku, tidak seorang pendeta, karena kata pendeta bukan kata Tuhan. Kita harus mulai belajar untuk menyadari bahwa kita harus bersikap kritis
terhadap apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, apapun yang kita lihat, firman Tuhan yang kita terima, saudaraku yang Tuhan kasihi, membuat Anda dan saya cerdas rohani. Sudah bukan waktunya saudaraku sang pendeta di depan di sini akan mengatakan amin saudara, dan Anda saudaraku tidak ada lain, amin sini. There is no amin. Anda akan menerima firman Allah dan Anda akan kemudian berpikir, Anda akan mencerna, Anda akan melihat, adakah ini merupakan solusi? Adakah ini memberikan gairah di dalam kehidupan saya? Apakah ini memberikan sesuatu yang betul-betul mendorong diri saya untuk move on di dalam hidup ini? Bergerak terus ke depan. Dan inilah kalau kita berbicara tentang ibadah di dalam abad ke-21 ini. Dengan problema yang kompleks semuanya, yang tentu tidak bisa diuraikan satu demi satu lagi di dalam firman Tuhan itu sendiri. Sebab kehidupan Paulus tentu sangat berbeda dengan kehidupan kita di abad ke-21 ini. Setiap pribadi kita yang datang beribadah, saudaraku harus mendapatkan pengertian itu. Bahwa ketika kita mulai dengan Kristus Tuhan, kita never look back. Anda tidak akan melihat ke belakang. Dengan kepahitan, dengan kegagalan, dengan kekecewaan, dengan kehancuran dan apa saja, you never look back. Anda tidak akan melihat ke belakang. Selalu firman Tuhan bicara tentang the future yang akan datang. Dia tidak berbicara tentang sesuatu yang lama, yang udah lewat. Jangan dibicarain lagi, jangan dilihat-lihat lagi. Dan Allah Tuhan kita bukan gali lubang tutup lubang. Ini dia dosamu, ini kesalahanmu, ini ketololanmu, ini kebodohanmu. Dan terus menerus diungkat-ungkat. No, aku menjadikan segala sesuatu. Apapun kehidupanmu, kegagalanmu dan kepahitanmu, saudaraku yang Tuhan kasihi, darah Kristus sudah menyucikan. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan setiap Anda dan saya mendapatkan predikat orang-orangku. Tidak predikat yang lain. Orang-orang yang telah dipisahkan untuk menjadi milik daripada Kristus. Bukan milik siapapun, saudaraku, engkau milik daripada Kristus. Dan engkau menyadari bahwa ketika engkau mendengarkan firman Allah itu, engkau tahu selalu bahwa hidupmu, hidup saya, dibaharui hari lepas hari. Demikian kata firman Allah. Adakah engkau melihat itu semuanya? Adakah engkau mengalami itu semuanya? Engkau tidak mau dan saya juga tidak mau. Saudaraku yang Tuhan kasih, masa COVID ini membuat saya terinspirasi, termotivasi. Dan I'm back. Saya berada di hadapan engkau. Tidak boleh suatu keadaan apapun juga membelenggu engkau dan saya. Tapi Anda harus move on di dalam kehidupan ini. Bergerak, melihat ke depan. The future. Aku menyediakan sesuatu yang baru. Jangan melihat yang belakang-belakang lagi. Udah lewat tuh, Lot dengan istrinya dan semuanya kerombongan pergi keluar dari Sodom dan Gomora itu sudah lewat. Jangan lihat-lihat lagi ke belakang, Dan tentu engkau tahu ketololan daripada sang istri. Saudaraku yang harus melihat ke belakang. Dan Anda tidak akan izinkan diri Anda melihat ke belakang. Kesalahan, kebodohan, saudaraku apa saja yang engkau lakukan termasuk saya. Saudaraku untuk melihat ke belakang. Engkau melihat ke depan. Pengharapan yang di depan, bukankah itu sudah kita bicarakan? Kita melihat sesuatu di mana Tuhan sendiri memberikan kepada Anda dan saya senantiasa suatu kesadaran bahwa kita adalah semuanya manusia-manusia yang merdeka. Manusia yang betul-betul bersuka cita, tidak hanya di dalam gereja, kita berglori-glori dan kita menari-nari dan lain sebagainya. Every day, setiap hari, setiap pagi, senantiasa baru dikatakan di dalam firman Allah. So, Anda melihat hari-hari yang harus Anda lalui, there is always something new. Selalu ada yang baru.
Tuhan tidak menyediakan sesuatu yang basah, yang sudah basi. Sesuatu saudaraku yang dari zaman-zaman dulu dan yang lalu-lalu. No, Allah menyediakan bagi Anda dan saya, saudaraku senantiasa sesuatu yang fresh. Sesuatu yang baru. Yang disediakannya di dalam kehidupan Anda dan saya untuk menghadapi kehidupan yang akan makin penuh dengan tantangan ini. Anda harus pada akhirnya mengambil satu keputusan. Agar Anda tidak pernah tinggal di dalam lingkaran setan kehidupan yang membelenggu akan diri Anda. Dan firman harus memerdekakan Anda. Pendeta harus datang dengan suatu solusi dan bukan hanya mengikat manusia dengan ayat-ayat firman Tuhan yang pada akhirnya mematikan, yang membuat manusia tidak bisa bergerak, takut ini dan takut itu karena huruf mematikan. Dan karena itu saya tidak suka ayat-ayat itu diapal-apal sekian rupa. Karena pada akhirnya kita terbelenggu oleh ayat-ayat yang dihafalkan. Tapi kita harus melihat firman Tuhan sebagai satu kesatuan Kejadian sampai Wahyu dengan segala macam cerita apapun yang ada di dalamnya, pengalaman-pengalaman orang percaya dan menarik suatu pemahaman yang baru. Pengertian yang baru. Karena itulah kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu ayat-ayatnya berbicara tentang sesuatu yang baru. Tidak lagi yang lama-lama. Di dalam Wahyu firman Tuhan mengatakan, saudaraku pada satu Jumat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Always baru. New. Fresh. Diberikannya kepada Anda. Diberikannya kepada saya. Selalu sesuatu yang baru. Dan ini yang menggairahkan saudaraku. Kehidupan iman kita tatkala kita berjalan, kita tinggal, kita bergerak di dalam Dia, dan kita tidak mau melihat ke belakang dan dibelenggu oleh apapun juga. Adakah engkau melihat itu di dalam kehidupanmu? Adakah engkau pada saat ini mungkin agak terbelenggu oleh suatu keadaan, kondisi, kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan apapun juga? Nah, gak boleh ada. Saudariku yang Tuhan kasih, kita sudah dibawa menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Tentu ketika Anda membuat setiap keputusan di dalam hidup Anda, tentu itu bukan keputusan sembrono, serampang 12, hantam sini, hantam sana, saudaraku, dan menurut keinginan Anda sendiri. No, of course not. Saudaraku, Anda akan memutuskan suatu, saudaraku, dengan pemahaman pengertian yang sehat dan yang baik. Dasarnya adalah firman Tuhan, karena itulah dasar iman. Dan kemudian Anda akan melangkah, mengambil keputusan hidup, supaya Anda betul-betul merasa, I am free. Saya merdeka. Saya dibebaskan sekarang, saya sudah bebaskan sesuatu yang sering kita nyanyikan saudaraku di dalam ibadah kita. Dan kita ingin benar-benar menjadi manusia yang mengalami itu. You always smile. Anda tersenyum, Anda bergairah, Anda tetap ada semangat kehidupan yang tidak pernah dan tidak boleh dipatahkan dan dihancurkan oleh apapun juga. Sebab Anda memiliki kuasa yang Allah berikan, kuasa dari atas itu di dalam diri Anda masing-masing. And the power ini yang Tuhan berikan kepada diri Anda harus membuat Anda untuk melihat bagaimana ini kuasa ini memberikan kepada Anda segala pengertian, penyerahan, dan pada akhirnya Anda memutuskan apa yang harus Anda lakukan. Anda tidak akan membiarkan diri Anda dihakimi oleh orang lain. Anda tidak ingin terbelenggu oleh penghakiman-penghakiman orang lain. Saudaraku yang Tuhan kasih, you are a free person, bebas. Dan Anda tidak ingin dihakimi kiri dan kanan dan lain sebagainya. Ketika Anda, saya dan kita semua harus memutuskan sesuatu dan kita menyadari bahwa setiap keputusan di dalam hidup ini selalu mengandung risiko. Nah, kalau Anda ingin bebas risiko, Anda tinggal di planet yang salah. Saudaraku, selama Anda tinggal di bumi yang bulat ini, maka Anda menyadari, saudaraku, bahwa Anda tidak ingin, saudaraku yang Tuhan kasih sekali, bebas risiko. Bebas masalah, bebas risiko. Gereja bukan menyajikan nyanyian sorga saja, menyajikan, saudaraku, ilusi, fata morgana, hal-hal yang hanya membayangkan, semuanya yang indah-indah dan bagus-bagus.
Anda keluar dari gereja ini, Anda keluar dari tempat ibadah ini, dan Anda menyadari bahwa hidup bukanlah seperti itu, seperti cerita 1001 malam. Hidup penuh dengan tantangan dan akan semakin keras. Bukannya semakin indah lagi, saudaraku, mudah saja semuanya, enggak. Tapi apapun juga itu Anda dibaharui. Bagaimana kita menerapkan firman itu yang tadi ayat atau kata yang saya katakan, bahwa makin hari makin indah, makin hari makin cinta Yesus. Dan ini harus kita siasati, kita harus memegang firman Tuhan. Berperanglah dengan siasat. Anda harus mempunyai rencana di dalam kehidupan ini, keluarga, pekerjaan, dan apapun juga yang Anda bicarakan, yang Anda diskusikan, dan pada akhirnya Anda memutuskan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. So sekarang Anda harus keluar dari satu kotak pola pikir yang bisa membuat Anda berkarat, yang bisa membuat Anda, saudaraku, menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya tidak lagi mengalami satu kebebasan di dalam hidup ini. Anda harus melihat, saudaraku, sekali lagi, bahwa dengan membaca firman Tuhan, dengan Anda berdoa, mungkin dengan Anda berpuasa, ketika Anda mendengarkan firman Allah, ada sesuatu di dalam diri Anda kembali lagi yang menyala-nyala, dan itulah roh Allah yang ada di antara tulang-tulang Anda semuanya. Aku ingin berhenti menyampaikan firman itu, Yeremia katakan, tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau ingat Tuhan lagi. No, I cannot do that. Saya tidak bisa. Ada api di antara tulang-tulangku. Dan aku harus berbicara. Yang Tuhan kasih, Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang mempunyai api itu. Dan api adalah energi. Dan kalau energi kehidupan itu ada dalam diri Anda, saudaraku, yang Tuhan kasih, Anda boleh bertambah tua, Anda boleh bertambah, kesehatan Anda tentu mengalami penurunan berangsur dengan usia yang makin bertambah. Tetapi energi yang Tuhan berikan di dalam diri Anda tidak pernah akan surut. Kuasa daripada Roh Kudus itu tidak menyesuaikan diri dengan segala pola keadaan dan lain sebagainya. No, dia tetap menyala-nyala. Memberikan Anda dan saya gairah kehidupan ini. Memberikan kepada Anda dan saya senantiasa optimisme. Menjadi pribadi-pribadi Kristen yang sekali lagi, saudaraku, bukan pesimis. Bukan mengangkat bendera putih. Bukan melarikan diri. Bukan mengatakan, Tuhan, saya sudah patah arang dengan Engkau. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, dan saya sudah mengikuti Engkau sekian tahun lamanya. But Tuhan, bagaimana ini keadaan? No way. You stick di dalam dia. Engkau tinggal di dalam dia, engkau bergerak di dalam dia, dan engkau ada di dalam dia. Gak ada other choice. Gak ada pilihan yang lain. Pilihan untuk mengatakan bahwa I stick. Pilihan hidup macam-macam. Tapi pilihan Anda mengikuti dia adalah bukan lagi pilihan. Komitmen. Yang Anda dan saya akan pegang itu di dalam kehidupan ini. Dan menyadari bahwa Anda tidak akan membiarkan diri Anda untuk tenggelam. Tidaklah tenggelam. Anda akan bangkit dan melihat akan pengharapan dari Tuhan itu dan melihat sesuatu yang baru. Belumkah engkau melihatnya, kata Yesaya tadi ayat di dalam itu. Belumkah engkau melihatnya? Kita harus melihatnya. Dengan mata rohani, dengan pengertian rohani, dengan pencerahan dan segala macam yang Anda dapatkan dan dengarkan dari firman Allah, Anda menjadi manusia-manusia yang cerdas rohani. Anda tidak dibawa ke gereja untuk menjadi mabok rohani. Kristen-Kristen yang pada akhirnya hanya glory-glory, haleluya, amin sini, amin sana. Saudariku, orang-orang yang hanya sebentar dibawa dalam emosi, luapan nyanyian dan pujian. No. Anda memiliki sesuatu di dalam diri dan kehidupan Anda yang selalu konstan. Selalu terjaga, selalu terpelihara. Dan Anda harus merawatnya. Anda harus memeliharanya. Sebab hidup bukan didasari oleh perasaan. Hari ini Anda punya mood bagus, besok Anda mood tidak bagus. Hari ini Anda bersemangat, besok tidak bersemangat. No.
Anda mulai dengan Tuhan every day, setiap hari. Akulah Omega dan aku Alpha dan Omega. You start every day dengan aku. Kau mulai setiap harimu dengan aku. Dan kau akhiri setiap harimu kembali kepada aku. Bersyukur. Apapun juga yang kita alami dan jauhi, Anda masih bernafas, masih menghirup oksigen. Tapi Anda tidak hanya bernafas sekali lagi, saudaraku, Anda bergairah. Anda penuh dengan motivasi kehidupan ini. Anda penuh dengan gairah kehidupan ini. Dan Anda tidak akan izinkan anything to let you down. Apapun juga untuk membuat Anda, saudaraku, akhirnya terbelenggu. Tidak ada orang yang ingin tinggal di dalam penjara. Tidak ada orang yang ingin terus seperti saudaraku akan lingkaran-lingkaran setan. No, orang harus kemudian menyadari, it's over. Cukup dan cukup. Saya harus melihat sesuatu dan melakukan sesuatu dan bertindak sesuatu dalam hidup ini agar saya kembali alive, hidup. Dan itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Di kehidupan yang sangat sulit dan sangat kompleks ini. Jangan pernah sekali lagi ketika Anda membaca firman Tuhan, kembali dia hanya menjadi satu bacaan yang mematikan karena ya cerita-cerita yang ada di dalamnya tempo 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu dan lain sebagainya. No, Anda harus melihat bahwa itu memberikan inspirasi, pencerahan. Dan dengan itu saudaraku, Anda dan saya senantiasa akan dibawa kepada gairah. Firman yang sudah mungkin Anda baca, saya tidak tahu berapa tahun saudaraku, dari kejadian wahyu, terus menerus di sana. Di mana itu firman pada akhirnya? Tinggal di dalam buku atau sudah betul-betul menjadi darah dan daging? Orang Jepang tidak perlu saudaraku diajarin disiplin. Dari mama punya perut, disiplin sudah melekat kepada diri mereka. Kalau Anda sudah 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya membaca firman Tuhan bolak-balik dan lain sebagainya. Ketika tangan Anda dipotong seperti orang Jepang, yang keluar bukan darah tapi disiplin dan kita mengatakan gak ada firman yang ada dalam diri saya. Dan firman itu mengalir dan mengalir. Setiap hari di dalam hidup Anda dan saya. Sehingga kita semuanya, saudaraku, selalu disegarkan. Kita selalu dibawa kepada pengharapan baru. Saudaraku, ketika engkau banyak ada di rumah dan lain sebagainya, ketika engkau mendengar musik, engkau melihat suatu acara entertainment atau apa saja. Jangan pernah, saudaraku yang Tuhan kasih, engkau menjadi tertekan dan membuat dirimu, saudaraku, kehilangan akan pengharapan. Dan engkau tidak melihat lagi. Engkau perlu senantiasa menyadari. Engkau diperbaharui hari lepas hari. Manusia jasmani mengalami kemerosotan, of course. Kita semua menjadi makin, setiap kali kita merayakan ulang tahun, saudaraku, sudah menyadari bahwa, waktu mulai bergulir. Dan kita menyadari, bukannya sebenarnya kita rayakan, tapi menyadari waktu kita makin pendek. Dan dengan waktu yang masih tersisa di dalam kehidupan Anda dan saya, saudaraku, akan tinggal tenggelam. Anda tidak akan mengizinkan diri Anda untuk terima nasib, terima keadaan, terima segala macam. No. Nobody, firman tidak berbicara tentang itu semuanya. Anda akan menjadi pribadi yang selalu penuh dengan gairah yang dipeliharakan. Supaya dengan demikian Anda memiliki apa yang tadi kita serukan, antusias. Anda senantiasa antusias di dalam kehidupan ini. Anda bicara dengan bahasa yang antusias. Anda berpikir dengan bahasa yang antusias. Anda tidak akan berpikir, ya bagaimana nanti? Sudahlah, memang beginilah keadaannya. Saudaraku, Anda tidak akan berbicara dengan bahasa-bahasa negatif, bahasa dulu. Tetapi Anda akan berbicara senantiasa dengan bahasa yang
selalu penuh dengan optimisme. Penuh dengan keyakinan bahwa selama Tuhan beserta dengan Anda dan saya, saudaraku yang Tuhan kasihi, Anda tidak akan gentar, Anda tidak akan takut, tapi Anda akan hadapi semua kehidupan ini. COVID akan ada mungkin selama-lamanya di dalam kehidupan dunia ini. Tapi apapun yang kita hadapi, saudaraku, COVID tidak boleh dan tidak bisa menyebabkan Anda lumpuh dan mati. Anda harus kembali senantiasa melihat bahwa bersama dengan Tuhan, Anda sanggup. Saudaraku yang Tuhan kasih, ketika masa-masa yang sangat gelap bagi orang kulit hitam, datanglah Martin Luther King tahun 1960-an. Dan dia mengatakan di dalam speech-nya, I have a dream. Bukan. Saya mempunyai mimpi. Sampai hari ini, rasisme ini masih kuat di Amerika Serikat. Baru-baru ini Anda membaca, mendengar tentang apa yang terjadi di sana. Tapi apa yang digambarkan dengan I have a dream terjadi. Dan Barack Hussein Obama menjadi presiden Amerika yang ke-44 kalau tidak salah. Saudara, 43. Itu dia. Saudaraku, dia hadir. Orang kulit hitam di zaman modern yang memimpin 2 periode. Bagaimana dengan Anda? Do you have a dream? Apakah Anda masih mempunyai suatu mimpi? Apakah Anda mempunyai suatu keinginan, keluarga, pekerjaan, kehidupan, masa depan, everything. Let the dream be alive. Jangan mimpi itu menjadi mati. Anda harus tetap memilikinya. Tetap saudaraku dirawat dan dijaga. And if you think you can, you can. Kalau Anda berpikir saya bisa, Anda bisa. Tapi kalau Anda berpikir saya tidak bisa, Anda berpikir tidak mungkin, Anda berpikir wah sulit, hasta la vista. Semuanya tidak ada artinya. Tapi kalau Anda keluar dengan pernyataan iman, yes I can. Katakan oleh Barack Hussein Obama ketika dia kampanye. Yes I can. Saudaraku, Anda bisa, saya bisa, kita bisa. Kita bisa melalui periode-periode ini. Kita bisa melewati semua-semua ini. Dan Anda percaya dan Anda yakin bahwa bersama dengan Tuhan, your dream maybe one day come true. Mimpi itu satu hari dapat terjadi. Karena miracles, mujizat boleh selalu terjadi. If you believe, nyanyian yang pernah saya nyanyikan di sini, saudaraku dari Maraya, dengan almarhum Wesley Houston. If you believe, you will see miracles. Kalau Anda percaya, jadilah menurut imanmu, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan Anda akan menyadari, saudaraku, bahwa Anda ada di dalam Dia, Anda bergerak di dalam Dia, dan Anda menyadari bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia tetap setia pada janjinya yang ya dan amin. Yang tidak pernah akan ditipik. Yang tidak pernah harus perlu dirubah edisinya oleh karena perkembangan zaman. No, firman adalah firman. Tapi roh menghidupkan. Dan jadikan firman itu, ayat-ayat itu mematikan diri Anda. Dia harus menghidupkan, menggairahkan kehidupan Anda. Berjalanlah bersama dengan Dia, tinggallah di dalam Dia. Dan jalani kehidupan ini dari hari ini besok bersama Yesus, Tuhan dan Raja kita. Berikan tepuk tangan yang hangat bagi Dia. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that brings my soul someday happen, and all I know He touched me and made me whole. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sing it with me. He touched me
Oh, He loves me, and all the joy that floods my soul. Someday, heaven and I know He touched me and made me whole. Pada pagi hari ini, kalau Yesus hadir, Dia tidak hanya katakan apa kabar, He touched you. And you believe bahwa Dia menyentuh Anda, Dia memegang Anda, dan Dia katakan kepada Anda dan saya, janganlah takut, aku beserta dengan kau sampai kesudahan. Dan Dia sentuhkan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan iman kau terima dan kau yakin bahwa Dia memberikan kepada kau perkara-perkara yang senantiasa baru dan baru dan baru. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that filled my soul. Someday, heaven and I know He touched me and made me whole. Bapa di sorga, kami datang menikmati perjamuan kudus, darah dan tubuh Kristus. Kami menyambutnya dengan sukacita, karena kami menyadari bahwa itu yang akan menjadi peringatan akan sekali kau sudah mati, bahwa dengan kematianmu kami menjadi manusia-manusia yang dikuduskan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dan dimiliki oleh Allah. Dan dengan demikian Tuhan, kami bukan hanya sekedar memiliki diri kami dengan keinginan kami sendiri, tapi kami menyadari Tuhan pimpin kami, arahkan kami, langkah-langkah kami, supaya dengan demikian Tuhan, segala mimpi, segala harapan, segala keinginan, kerinduan yang menurut kehendak-Mu terjadilah di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan akan perjamuan ini yang kami terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sucikan. Ku dijadikan baru. Oh haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan. Oh glory. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Oh haleluya. Ku dijadikan baru.
Tapi dia ingatkan murid-muridnya, jadikan ini semua peringatan akan datang. Dia bicara tentang tubuhnya yang akan dihancurkan, dikoyak-koyakkan. Nah, dia berbicara bahwa dengan tubuhnya dosa Anda dan saya, saudara, minum darah Yesus, kemudian menyucikan kau dan saya. Itu sebabnya dia ingatkan kita supaya kita jangan lupa, jangan tenggelam di dalam segala kehidupan ini terbelenggu. Dia ingatkan kita supaya menjadikannya peringatan akan datang. Biarlah pada hari ini, ketika kau angkat tubuh dan darah Kristus, kau terima akan tubuhnya ini, kau makan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kurang indah alamasi, kuramasi, alamatika, kuralamatika. Lama sete diaro, lama sete diaro, dikai na lama sete diaro, lama sete. Pada malam itu juga, inilah cawan. Inilah darahku yang dicurahkan. Dan darah ini membawa kau dan saya untuk diperbaharui. Sekali untuk selama-lamanya kau dikuduskan. Kau terima akan darah Yesus. Kau minum di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. He touched me. Oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Oh, something happened. Sesuatu terjadi. Something happened, and now I know. And make me whole. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami utuh. Kami bersuka cita di dalam Engkau, karena ketika kami dipastikan dengan satu keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa Allah kami hidup dan Dia menjadikan segala sesuatu baru. Kami mau bawa persembahan kami, kuduskan dan sucikan semuanya. Penuh sukacita, kati setiap pribadi yang selama masa ini Tuhan dengan setia membawa akan Tuhan semua mereka sehingga gereja tetap dapat beroperasi. Kuduskan dan sucikan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan setiap orang percaya mengatakan amen. Berikan tepuk tangan yang hangat. Ya, untuk Good News hari ini dengan tema Kristen Masa Depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, dalam Yeremia 29 ayat 11. Mungkin Anda adalah pribadi yang terjebak dalam hidup masa lalu, selalu teringat dan terbayang yang lalu. Kegagalan, kekecewaan pada manusia, kekecewaan pada Tuhan, kepahitan, patah hati, kehidupan dalam dosa yang busuk dan kotor, dan sebutkan semua peristiwa pahit dan gelap di masa lalu. Anda menjadi orang yang tidak bisa memaafkan orang lain dan diri sendiri. Anda manusia yang terlihat hidup bernafas, tetapi sebenarnya mati. Puji Tuhan, Anda ada pengharapan di dalam Kristus. Ucapkan dan renungkan firman Tuhan ini sesering mungkin, terutama kalau memori dan ingatan yang lama muncul lagi. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dalam Filipi 3 ayat 14. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dalam 1 Korintus 5 ayat 17.
Saya percaya firman Allah amat tajam dan menembus tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga semua yang negatif dan kotor akan disingkirkan dan dibersihkan, serta diganti dengan positif dan bersih. Sekarang Anda akan hidup kembali, bukan hanya sekedar bernafas tetapi bergairah. Gairah hidup membuat Anda melihat masa depan dan bukan masa lalu. Masa depan penuh dengan pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amen. Nikmatilah dan jalanilah hidup di dalam Kristus yang berkelimpahan. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Ingat istri Lot. Selamat menjadi Kristen masa depan. Selanjutnya, untuk ibadah umum, kita akan mulai jam 8 hanya 1 kali. Sampai diumumkan nanti kalau ada perubahan. Kemudian untuk ibadah anak online, mari kita ikuti bersama nanti jam 10. Kemudian untuk ibadah online umum, kita juga bisa menyaksikannya hari ini jam 18. Kemudian selamat ulang tahun untuk Elbatius R. Carolus, tanggal 9 Juli. Where? Iya. Mana dia? Oke. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk Laura Erika, 10 Juli. Dimanapun dia berada, berikan tepuk tangannya hangat, saudara. Yang ketiga, selamat ulang tahun untuk Ibu Maria Mardiana, 10 Juli. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk yang sudah dibagi facelift, jangan lupa minggu depan dibawa kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Ibu Yanti. Bapa di dalam sorga, kami bersuka cita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Hari perdana Tuhan dalam era COVID-19 ini. Dan kami bersuka cita bahwa kami dapat beribadah, berkumpul, mendengarkan firman-Mu, bergoyang Tuhan untuk menikmati energi yang datang dari sorga yang ada di dalam diri kehidupan kami semuanya untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk Tuhan akan perjamuan kudus. Selalu kami yakini bahwa di dalamnya ada kesembuhan dalam segala hal. Diri kami, pribadi kami, pikiran kami, apapun itu juga dibaharui. Demikian juga darah-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami mempunyai predikat orang-orang kudus. Di dalam segala keberadaan kami, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, dengan segala kerapuhan, dengan segala keistimewaan, kami adalah orang-orang milik-Mu Tuhan. Sebentar Bapak di sorga, kami berdoa untuk Pak Indro yang akan menghadapi 2 operasi besar. Tuhan di dalam entah berapa hari mendatang ini. Dan kami berdoa Tuhan operasi besar yang sangat-sangat tidak mudah ini akan dijalaninya dengan kekuatan, penghiburan, dan kepastian daripada-Mu. Biarlah Engkau jamah akan Pak Indro dan memberikan dia Tuhan melewati akan proses perawatan ini dan kembali dipulihkan dan bangkit kembali. Untuk Sri, Sekretaris Gereja Kristen Vision, Tuhan yang mengalami gangguan kesehatannya yang sangat serius. Bapa di sorga, betapa kami juga berdoa khusus Tuhan untuk Gentil, yang adalah anak kekasih di dalam keluarga dari Ibu. Tuhan yang telah mengalami operasi besar di dalam rahimnya, dengan segala kista dan apapun yang sudah diangkat. Dan Bapa di sorga, dia masih ada dalam perawatan. Untuk dia juga kami berdoa dengan iman dan satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga tadi Sri, Tuhan, yang harus mengalami proses pengobatan di dalam jantungnya dan juga di dalam ginjalnya. Untuk dia juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sundari yang juga Tuhan membutuhkan akan doa-doa kami. Keputusan yang telah diambilnya untuk tidak melalui proses Tuhan kemoterapi. Dan dengan keputusan yang sulit dan berat bersama dengan seluruh keluarga, Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Sundari. Kami berdoa dengan sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah Engkau sendiri yang memiliki hidupnya, yang telah Dia persembahkan kepada Engkau. Tuhan, Engkau akan menjaga dan merawatnya. Kami tidak lupa mendoakan Tuhan akan orang tua, khususnya ayahnya daripada Ibu Yanti. Tuhan yang sekarang ini ada di ruangan ICU jauh di sana. Dan betapa Bapa di sorga di dalam tugas yang baru yang dia lalui, tentu Tuhan
ia juga turut menyadari akan keadaan daripada ayahnya yang tercinta. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan pemulihan, perawatan yang baik, dan menyebabkan Tuhan ketenangan, kedamaian di dalam seluruh keluarga besar daripada Ibu Yanti. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala perkara yang boleh kami doakan. Maka Engkau juga melihat akan setiap pribadi Tuhan yang ada di rumah yang tidak bisa datang. Mereka yang mengikuti streaming ini, betapa Engkau sendiri yang menjamah mereka satu persatu di dalam segala keberadaan mereka. Sehingga mereka tidak pernah menjadi lumpuh, tapi mereka senantiasa tegar dan kuat, dan yakin bahwa Engkaulah kekuatan dan pengharapan itu. Ketika kami akan pulang dari tempat ini untuk Indonesia, negeri tercinta, dengan segala keadaan yang dihadapi oleh Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan semua pemuka negeri ini, tolonglah Indonesia, berkatilah negeri kami yang tercinta Indonesia, dan pimpinlah kami Tuhan tetap tangguh keluar dan menghadapi perjalanan dengan COVID-19 ini, dan menjadikan negara kami tetap Tuhan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, ulanglah dengan damai sejahtera, ulanglah dengan sukacita, ulanglah dengan satu keyakinan dan kepastian bahwa Dia Tuhan yang Anda dan saya sembah, Dia tetap hadir di dalam hidup Anda, bahwa Dia tetap menguatkan, Dia tetap meneguhkan Anda dari hari ini besok sampai kedatangannya yang kedua kali. My soul, my Savior, my heart to thee, Jesus. How great thou art, how great thou art. Thank you, Jesus. And says my soul, my Savior, my heart to thee. Glory, hallelujah. How great thou art. How great thou art. Oh, hallelujah. How great thou art. How great thou art. Sing it one more time. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Selamat menikmati hari Minggu. Sampai kita bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati Anda. RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah pengembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri, dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga, dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati, dan bahan sharing akan dibagikan oleh pengurus gereja melalui WhatsApp. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.